Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Sobirin beserta pengurusnya, Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Sehat Pak ya? Kecuali Pak Fred ya. Ibu-ibu sehat Bu? Ya, dari wajah nampak ceria dan termasuk ramai di pagi subuh kali ini. Mudah-mudahan kita yang duduk dalam masjid ini dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kesekian kalinya saya duduk di sini di depan bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, karena diberikan amanah untuk menyampaikan sedikit pengajian di hadapan kita bersama. Bapak Ibu, pagi ini materi kajian kita adalah tentang sholat berjamaah dan masjid atau sholat berjamaah di masjid. Materi ini mungkin ada kita nanti yang tersinggung. Jadi kalau bapak-bapak ibu tersinggung, saya juga tersinggung sebetulnya. Makanya kita ke masjid. Ya, karena kajian pesan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW membuat kita mungkin tersinggung. Ya, terpaksa kita ke masjid. Ya, itu kajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa menerima. Ya, kita yang di dalam masjid tentu mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Mungkin orang yang di luar masjid yang kalau mendengar mikrofon ini boleh jadi akan tersinggung. Ibu bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, dasar hukum kajian salat berjamaah itu surah An-Nisa ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim faqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatum minhum ma'aka waliya khudhu aslihatahum. Artinya, dan apabila engkau Muhammad, kata Allah, berada di tengah sahabatmu, engkau hendaklah melaksanakan sholat berjamaah bersama mereka. Maka hendaklah sebagian mereka sholat berjamaah bersamamu, meskipun dalam keadaan memegang senjata, maksudnya perang. Jadi dasar ayat ini salah satu ayat Al-Quran untuk perintah melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kondisi perang pun oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk tetap melaksanakan sholat berjamaah. Ini artinya apa, Bapak sidang jamaah? Bahwa sholat berjamaah itu
Kalau dilihat teks ayat ini, para ulama, para imam-imam yang 4 itu, baik Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali yang 4, ada yang konklusinya sunat muakkad, ada yang wajib kifayah. Nanti kita lihat. Bapak Ibu sedang jamaah yang dimuliakan Allah, ya dalam kondisi tidak aman pun disuruh sholat berjamaah oleh Allah. Ini teks ayat. Singkat kajian kita pagi ini, hukum sholat berjamaah ternyata menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki itu sunat muakkad, Bapak Ibu. Sunat muakkad atau sunnah muakkadah, sunat yang diutamakan. Dia status levelnya di bawah wajib sedikit. Itu menurut imam yang 2, Imam Hanafi, Imam Maliki, hukum sholat berjamaah itu sunat muakkadah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, dia fardu kifayah hukumnya. Sedangkan menurut Imam Hambali wajib ain, wajib kepada setiap jiwa yang sudah akil balik untuk melaksanakan salat berjamaah. Itu hukum salat berjamaah menurut imam yang 4. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, ulama-ulama para imam Syafi'iyah itu meletakkan hukumnya kepada, kalau dibaca lebih lanjut, kalau kita Indonesia dilihat hukum buku-buku fikih, menurut Imam Syafi'inya itu sendiri adalah fardu kifayah salat berjamaah itu hukumnya. Kalau ulama-ulama yang bermazhabkan Imam Syafi'i itu, dia adalah sama dengan Imam Hanafi dan Imam Maliki tadi, hukumnya dia kepada sunat muakkad juga, Bu. Jadi sunnah yang diutamakan, levelnya di bawah wajib. Baik Bapak Ibu sedang jamaah yang dimuliakan Allah, pada pagi ini menjelang waktu syuruk, mari kita lihat keistimewaan orang-orang yang berjamaah di masjid. Nah, itu. Kita lihat bagaimana istimewanya, keutamaan orang atau kita yang sholat di masjid dibandingkan dengan sholat kita di rumah. Di kalau kajian-kajian hukum lebih mendalam, itu ada kiai-kiai kita atau ulama-ulama yang lebih detail pembahasan dalam hukum fikih dalam teks sholat berjamaah itu. Keistimewaan pertama yang dijanjikan Rasulullah SAW kepada kita yang rajin sholat berjamaah di masjid, kata Rasulullah SAW, yang pertama kata Rasulullah, salatul jamaah tafdulu salatal fadzi bisab'in wa ishrina darajah. Mungkin hadis itu hadis sahih Bukhari wa Muslim. Ada kadang di dinding masjid kita tertulis itu, Pak ya? Ada. Salat berjamaah itu kata Rasulullah lebih utama, lebih istimewa daripada salat sendirian, dibandingkan daripada sendirian senilai 27 kali atau 27 derajat atau 27 banding 1 salat berjamaah dibandingkan kepada orang yang salat munfarid atau salat sendirian di rumah. Salat ke masjid berjamaah 27 diberikan Allah, salat sendiri 1 bandingnya. Bapak Ibu sidang jamaah, kalau kita ya sebagai materi ini juga pernah saya sampaikan dalam khutbah Jumat, kita di kantor atau kita karyawan di pasar, bos kita memberi gaji kepada kita, sama-sama bekerja nih, sesama bekerja, atau di kantor misalnya, atau di sekolah, atasan kita
yang satu gajinya 2 juta, yang satu gajinya 2.200.000. Itu menimbulkan kecemburuan tuh Pak. Sama-sama bekerja, level pekerjaannya sama. Yang satu digaji 2 juta, yang satu digaji 2.200.000, kan lebih itu. Itu pun menimbulkan kecemburuan. Itu pun menimbulkan kecemburuan. Apalagi kita sholat di rumah digaji oleh Allah 1 juta, datang ke masjid jarak-jarak 300 meter diberi pahala oleh Allah 27 juta. Mana yang mau kita pilih? Sangat jauh bedanya Bapak Ibu. Sangat jauh perbedaannya. Jadi perbandingan salat 27 juta ada 27 kali lipat itu, bandingnya bukan dengan orang yang tidak sholat, bukan dengan itu bandingnya, tetapi dengan orang yang levelnya meskipunnya tanpa uzur, maksudnya dalam fikih tanpa uzur, nih dia di rumah sholatnya sangat rajin tepat waktu, dibandingkan dengan orang yang slow berjalannya ke masjid tapi berjamaah aja di masjid, itu 27 juta dibandingkan dengan 1 juta. Gaji kita dengan karyawan saja berbeda sedikit, kita pasti cemburu. Kalaulah Allah memberikan gaji kepada kita 27 juta dengan melangkah ke masjid, 27 juta kita di rumah saja meskipun tepat waktu rajin tanpa ada uzur, ini maksudnya bagi bapak ibu tanpa ada uzur sholat di rumah saja 1 juta. Ini seharusnya memberikan motivasi, dorongan batin keimanan untuk kita selalu konsisten berjamaah di masjid. Itu satu keistimewaan bagi kita bapak ibu sholat di masjid. Ada orang, ya bapak ibu ya, jangankan mengejar 27 kali lipat pahalanya, sudah 70 tahun pun tidak pernah sholat di masjid. Sudah 70 tahun tak pernah sholat di masjid. Begitu wafat hari itu, jenazahnya diantarkan ke masjid. Sudah 70 tahun. Ini bukan di sini Bu, tapi di kampung kami sana kan. Karena saya lihat kita di sini tidak ada yang berusia 70 tahun. Bapak belum 70 lagi ya? Udah Pak? Kan ya. Jadi jangan salah-salah, ini salah tebak. Saya memberikan ukur ada orang tapi dari sini, di masjid yang sana, di masjid kampung kami, kampungnya dari mana kan? Umurnya sudah 70 tahun, tidak pernah berjamaah di masjid. Begitu wafat, anaknya mungkin paham agama, disolatkan, minta ke pengurus masjid di paling depan pula itu, paling tidak pernah ke masjid berjamaah. Begitu wafat sudah 70 tahun, dia paling depan lagi daripada imam gitu ya, karena memang sholat jenazah tentu yang jenazahnya itu tentu di depan gitu ya, di depan imam. Begitu kan hebatnya. Bukankah Bapak sidang jamaah kita malu kepada Allah dan malaikatnya dan Rasulullah SAW itu sendiri? Itu satu Bapak. Yang kedua, keistimewaan kita yang berjamaah kepada Allah, ya berjamaah di masjid yang dimuliakan Allah, agar Allah mudah memberikan petunjuk kepada kita. Ini dibuktikan Al-Quran surah At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kata Allah, orang-orang yang akan memakmurkan masjid itu 5. Pertama, mereka beriman kepada Allah. Yang kedua, mereka beriman kepada hari kiamat. Yang ketiga, wa aqamas salata, mendirikan salat di masjid itu. Yang keempat, wa ataz zakata, menunaikan zakat tentunya. Yang kelima, mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Tidak takut miskin, tidak takut jabatan turun, tidak takut nilai bisnisnya hari ini turun misalnya. Tidak takut, takutnya hanya kepada Allah.
segala persoalannya diadukannya sujud di masjid ini. Itu maksudnya tidak takut kepada apapun ilallah, kecuali kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk, kata Allah. Jadi orang yang mudah melangkahkan kaki kita ke masjid akan mudah menggapai petunjuk Allah. Apapun persoalan kita di luar rumah, di kantor, di pasar, di tempat toko kita bekerja, pengaduan kita adalah di masjid agar mudah mendapat petunjuk Allah kepada kita dengan kita sering-sering melangkahkan kaki ke masjid. Ada kisah Bapak Ibu sidang jamaah, ini dari kalangan tidak sahabat tetapi kalangan tabi'in. Nama tabi'in itu adalah Abi Sulaiman. Dikisahkan Bapak Ibu, para generasi tabi'in itu satu kali tidak dapat takbir awal bersama imam, itu menyesalnya, menangisnya. Dalam sejarah kita baca, itu menangisnya 3 hari. Jadi kalau kualitas para sahabat, para tabi'in itu dengan memahami ayat Al-Quran dan sunnah berjamaah itu mungkin tidak terlawan oleh kita, tapi paling tidak kita jadi pengetahuan dan menjadi motivasi kita. Jadi sahabat tabi'in ini, Abi Sulaiman menceritakan, kalau satu kali tidak dapat takbir bersama imam, terlambat misalnya, ada ngurus anak atau istri, tolong bang belikan tabung gas katanya kan. Gara-gara itu sehingga terlambat takbir pertama bersama imam, itu menyesalnya mana 3 hari. Yang kedua, dalam sejarah itu ada sahabat yang satu kali saja tidak ikut berjamaah di masjid, karena memang para sahabat ya, dan tabi'in itu memang luar biasa. Keimanan mungkin kita tidak mampu, kita paling tidak menjadi dorongan kepada kita. Satu kali berjamaah tanpa uzur, sakit, hujan, segala macam bencana, tidak sholat di masjid karena sakit misalnya, itu penyesalannya merintih, menghukumi dirinya, menangisi dirinya itu selama 7 hari, Pak. Selama 7 hari menangisi dirinya, yang dikisahkan oleh Abi Sulaiman tadi, karena satu kali tidak bisa berjamaah, itu pun karena uzur, itu bukan karena sengaja, itu menangisi dirinya selama 7 hari. Penyesalan itu sakingkan menyesalnya tidak bisa ikut sholat berjamaah. Jadi orang-orang yang rajin ke masjid, kata Allah, akan mudah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk apa? Kalau ada rezeki kita payah, insya Allah Allah berikan petunjuk. Kalau kita ada masalah dengan anak misalnya, Allah akan berikan petunjuk, dan seterusnya dan seterusnya. Ibu bapak sedang jamaah yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, keutamaan kita melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat 5 waktu berjamaah, keistimewaan yang ketiga adalah supaya kita mencintai masjid atau memakmurkan masjid. Ibu sedang jamaah yang dimuliakan Allah, segagah apapun bentuk rumah kita, ya, tetapi di sekitar rumah kita itu masjidnya ala kadarnya saja, itu lebih mulia masjid daripada rumah kita. Karena yang memuliakan masjid ini, Bapak sedang jamaah, adalah Allah sendiri dan Rasulnya. Tempat-tempat di muka bumi ini yang sangat dicintai Allah dan Rasulnya adalah masjid-masjid. Ya, maka pernah juga saya sampaikan dalam khutbah Jumat. Makanya Bapak Ibu mengutip salah satu hikmah Isra dan Mi'raj itu, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, itu diperjalankan Maha Suci Allah memperjalankan Muhammad Rasulullah SAW dari masjid
Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa, itu kan Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa kan dari masjid ke masjid. Ini memberikan pelajaran kepada kita, dimanapun kita berada, pindah rumah kemanapun, marilah selalu datang masjid. Selalu datang masjid itu maksudnya kita sholat berjamaah di masjid sekaligus memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu bagaimana Ustaz? Kalau memang kita sedekahnya mampunya 2.000, ya 2.000. Ya Bu ya? Ya Bu. Ya kan Bu? Kalau memang ternyata pagi ini sedekahnya misalnya lontong kepada Bapak, ya sedekah lontong. Itulah misalnya. Itu termasuk teks ayat yang kita pahami memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu tidak hanya bangunan fisik masjid yang kita perindah, yang kita cintai, tetapi orang-orang yang wajahnya ceria, melangkahkan kaki, duduk, sholat berjamaah di masjid, itu yang kita makmurkan, itu yang kita semangati. Termasuk berarti kita orang-orang yang memakmurkan masjid. Daripada hikmah yang ketiga adalah itu tadi, orang yang berjamaah ke masjid diharapkan apa keistimewaannya, kita mencintai dan memakmurkan masjid. Ibu bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa minal masjidil harami ilal masjidil aqsa itu simbolik hidup Rasulullah, agar hidup kita di atas dunia ini dari masjid ke masjid. Kita berjalan kemana saja, ketika capek misalnya, kita pasti itu sholatnya di masjid, tidak di rumah Pak Ibu. Dari kantor ke kantor, sholatnya juga di masjid. Jadi persoalan hidup diadukan di masjid. Nah, jadi ya pernah juga kami sampaikan, makanya dalam ajaran Islam itu kalau dapat akhir hidup kita juga berangkat dari masjid menuju alam kubur atau menuju pintu kubur, juga seharusnya dari masjid inilah jasad kita diberangkatkan. Oleh amalia kita sebetulnya itu yang menarik sehingga kita terakhir jasad kita terbaring di masjid itu sebetulnya karena dorong amalia kita lah Allah menggerakkan kita. Sebetulnya jenazah kita kan disolatkan dari masjid inilah kita sesungguhnya menuju pintu kubur. Dari masjid ini yang kita harapkan di dalam kehidupan ini. Itu yang ketiga, istimewanya, keutamaan kita yang sholat di masjid. Yang keempat, Bapak sidang jamaah, apa istimewanya bagi kita, apa pentingnya kita sholat di masjid berjamaah? Yang keempat adalah bahwa orang-orang yang sholat di masjid berjamaah itu merupakan potret hidup bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Bergotong royong itu sebetulnya ajaran dari sholat berjamaah. Nah itu Bapak Ibu. Jadi kehidupan kita ada Pak RT, ada Pak RW, ya, yang memimpin kita. Itu sebetulnya dari ajaran sholat ada imam, ada makmum, gitu. Ada pemimpin, ada rakyatnya. Itu sebetulnya di dalam masjid, ya Bu ya, tidak ada perbedaan status, sama saja. Kalau misalnya ini orang-orang kaya saja, saf pertama tidak ada begitu. Ya Bang Sudirman ya, ini orang yang banyak duit, oh safnya nomor satu mesti, tidak ada begitu. Siapa yang memiliki ilmu pengetahuan atau kerajinnya dia lebih dulu, dia saf pertama. Tidak ada perbedaan kelas di dalam masjid. Kalau Pak Lurah kita datang ke masjid, dia buka sepatu, taruh di luar sepatu, jangan mentang-mentang lurah misalnya dibawanya sandalnya ke dalam masjid sholat. Tidak bisa begitu. Tinggalkan sepatu sandal di luar, duduk di mana saja. Jadi membaur ini ajaran sholat berjamaah di masjid. Di potret hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari contoh
sholat berjamaah tadi. Tidak bisa mentang-mentang makmum hebat di belakang daripada imam, dia duluan ruku daripada imam. Itu tidak bisa Bapak Ibu, batal sholat nanti. Iya kan? Mesti menunggu imam ruku baru ruku. Jangan mentang-mentang hebat dia yang makmum atau ibu-ibu merasa tahu daripada imam, misalnya duluan rukunya baru duluan ruku daripada imam. Itu kelewatan dalam memahami fikihnya. Tidak bisa begitu. Jadi tetap tunduk kepada imam. Itu potret yang dihasilkan gambaran keistimewaan orang yang berjamaah di masjid. Orang-orang yang mencintai masjid, Bapak sidang jamaah, poin berikutnya yang bisa kita petik, kata Rasulullah, orang-orang yang terpaut hatinya ke masjid, tapi maksudnya Pak, tidak hanya mengiling-iling masjid, datang, keluar, bukan begitu maksudnya. Kata Rasulullah, rajulun qalbuhu mu'allaqun fi masajid. Ada nanti, kata Rasulullah, 7 golongan manusia di akhirat, terik matahari panas, 7 golongan ini mendapat naungan perlindungan daripada Allah, yang lain kepanasan. Satu di antara 7 itu adalah orang rajulun qalbuhu mu'allaqun fi masajid, seorang yang hatinya terpaut kepada masjid. Jadi cinta kita saja kepada masjid, ya, maksudnya menegakkan salat berjamaah itu. Dia perhatikan masjid, membersihkan masjid, ada sumbangsinya, ada infak kepada masjid. Di mana-mana dia begitu terpaut hati kepada masjid, orang itu yang akan mendapat perlindungan di hari kiamat nanti. Ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah di padang mahsyar nanti. Satu di antaranya adalah laki-laki yang hatinya sewaktu hidup di dunia terpaut di masjid. Kalau dia ke Jakarta 3 hari, dia sama nengok anak ke Jakarta misal, ingat dia ke masjidnya. Leado hari ko ga khatib Jumat, kata Pak Ketua Masjid Pak Harrison. Itu terpaut kemana masjid namanya. Atau ibu-ibu di belakang, ya, ibu-ibu di belakang misalnya, karpet masjid itu lay dicuci oleh pengurus masjid. Pemikiran seperti itu berarti terpaut kepada masjid. Terpaut kepada masjid, insyaallah ajar Rasulullah tadi, rajulun qalbuhu mu'allaqun fi masajid. Orang-orang yang terpaut hatinya ke masjid, mereka satu di antaranya mendapat perlindungan Allah di hari kiamat nanti. Itu cinta, ingat saja kepada masjid, akan mendapat perlindungan Allah di hari kiamat, di padang mahsyar nanti, sehingga menjadi penolong kita dengan cinta dan hati kita terpaut kepada masjid. Yang terakhir, istimewanya orang yang menegakkan sholat berjamaah di masjid, yang terakhir adalah agar kita terhindar dari sifat munafik. Coba, ini yang saya maksud tadi. Poin ini saya tersinggung juga, tapi karena dipahami supaya kita tidak munafik, kita harus ke masjid. Begitu jadinya. Dikata Rasulullah, keistimewaan yang kelima, kelima Pak ya? Kelima Pak. Yang kelima, istimewanya atau manfaat daripada kita ke masjid. Yang kelima adalah agar kita terhindar dari sifat kemunafikan. Ini bahaya Pak. Maaf sedikit Bapak Ibu, negara ini hancur karena sifat kemunafikan itu. Seperti kita kacau balau seperti ini, minyak goreng tidak tentu. Iya Bu ya? Iya Bu. Payah minyak goreng Bu. Ya karena itu tadi mungkin ada kemunafikan dalam bangsa ini. Ini ternyata magnet kemujizatan orang-orang yang mendirikan sholat ke masjid. Nah, ini nih yang kita dekat ke masjid, pintu rumahnya misalnya, tapi tidak ke masjid, terhindar kita dari sifat kemunafikan. Apa kata Rasulullah? Tanda orang munafik itu 3. Ayatul munafiki salasun, iza haddasa kazzaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza autumina khan. Tanda-tanda munafik itu 3 kata Rasulullah. Pertama, kalau dia bicara dusta.
tidak sesuai kenyataan yang diucapkan. Yang kedua, apabila berjanji mungkir, tidak ditepati. Yang ketiga, wa iza autu'mihan, kalau dia dipercaya, diberi amanah, dia khianat. Dia khianat. Disuruh beli disuruh ngisi minyak mobil misalnya oleh pimpinan kantor, disuruhnya isi penuh misalnya, karena pimpinannya bos ini baik oleh rasa dia, Anda diisinya penuh minyak mobil itu misalnya. Itu berarti berkhianat kepada pimpinan. Oleh karena itu, orang yang rajin-rajin salat berjamaah di masjid 5 waktu itu, insya Allah akan terhindar dari sifat kemunafikan. Biasanya Bapak Ibu sedang jamaah, kalau orang rajin salat berjamaah, itu mudah berunding dalam kehidupan. Dia tidak akan egois bertetangga, dia akan pekah dengan tetangganya, dia tidak akan menebas pohon kelapa di samping rumah saudaranya itu dengan diam-diam, tetapi dikomunikasikan, disampaikan. Itu set effect atau magnet yang diciptakan selalu salat berjamaah ke masjid itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, marilah saya dan keluarga menghujamkan dalam hati untuk selalu mengajak anak kita ke masjid. Kalau hemat saya, Bapak Ibu sidang jamaah, biarlah anak-anak itu ribut di masjid, tetapi dia kenal dengan masjidnya. Kalau bapak ibu-ibu yang berhalangan mungkin stop di rumah dulu, tidak sholat gitu. Tapi marilah kita ajak anak kita, karena ajar Rasulullah tadi hidupnya dari masjid ke masjid, dan jenazah kita pun kita harapkan terakhir dari masjid ini menuju pintu kubur nanti. Itu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah amaliyah yang menggetarkan kita untuk selalu bisa hadir ke masjid berjamaah tanpa uzur maksudnya. Mudah-mudahan ya Pak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, inilah yang bisa kami sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.